Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang kami muliakan, jumpa kembali dengan Santri Budi Mulia Channel. Channel yang menebarkan ilmu yang bermanfaat agar bisa memajukan umat dalam berkemajuan. Untuk obrolan santai yang kali ini, kita akan membahas terkait dengan keputusan MK, kelanjutan dari yang telah kami sampaikan. Jadi kalau secara umum yang paling dirugikan dengan keputusan MK adalah PDIP, karena sudah jatuh tertimpa tangga, sudah digembosin, kini rodanya dicopot sama-sama oleh anak Jokowi. Digembosin dengan Kaisang masuk PSI, gerbong Kaisang untuk PSI, dan dicopot rodanya dengan kebijakan MK yang diawali dari keinginan Prabowo untuk menggandeng Gibran. Jadi hal ini pun tidak terlepas dari tentu saja cawe-cawe Prabowo, walaupun mungkin di belakang layar. Nah, yang saya lihat dari kasus ini, mungkin yang terlihat adalah keuntungan bagi Prabowo yang memang berambisi dan sudah watak digawa ngorek. Keinginan Prabowo selalu diupayakan dengan apapun, termasuk dengan merubah undang-undang oleh MK. Walaupun undang-undang itu ranahnya legislatif, ya, undang-undang itu ranahnya legislatif. Nah, apapun yang terjadi, orang bijak selalu bilang semua ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kalau pasangan sudah jelas kan hanya Anies Imin, ya, Anies Amin, ya, Amin. Yang saya katakan itu pasangan yang saya yakin adalah pasangan terkabulnya doa kaum muslimin beserta para kiai, para ulama. Bahkan mereka melakukan sholat istikharah, termasuk Anies Baswedan sendiri yang mengkonsultasikan nama ketika naik haji. Itu adalah jawaban istikharah, karena kalau kita lihat istikharah itu kan intinya kalau itu baik, ya, jika Allah tahu itu adalah khairuli fi dini wa ma'ashi wa kasbi amri, maka yang dimintakan fakdirhuli wa yassirhuli summa barik lifi. Jadi yang dimintakan adalah kalau itu baik bagi diri saya, akibatnya bagi bangsa ini, bagi kehidupan kita berbangsa, tentunya adalah fakdirhuli. Definitifkan itu untuk saya, tentukan itu untuk saya. Dan subhanallah, kita melihat yang sudah definitif pasangannya adalah hanya Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Itu sudah definitif, sudah lama definitifnya. Yang lain masih bingung. Ya karena itu definitif, ya.
faktir huli, tentukan itu dan definitifnya udah jelas. Wayasir huli dan yondilalah mudah, bentuknya mudah, enggak pakai macam-macam. Wayasir huli ya. Dari 3 komponen yang diminta, 2 sudah jelas, dan yang ketiga adalah summa barik lifi, dan minta keberkahan. Nah, keberkahan itu kebaikan yang terus menerus, yang bertambah terus menerus, dan subhanallah kita bisa melihat pertambahan pendukung, relawan, bahkan sumbangan dana insya Allah terus bertambah, dan insya Allah menjadikan berkah bagi negeri ini jika keduanya terpilih. Dan ini insya Allah akan terpilih karena memang jalan lain pun Tuhan atau jalan lain pun Allah tunjukkan. Kalau istikharahnya itu sukses, itu bersatu, makin gairah untuk cepat merit ya, kalau orang-orang mau merit. Nah, sebaliknya dilala pisahnya juga gampang kan. Kalau enggak baik, kita mintanya fasrifni anhu wasrifu anhu ani, ya kan, fasrifu ani, ya kan, kita minta jauhkan. Nah, yang lain itu makin jauh hubungannya. Nah, rupanya itu juga skenario dari Allah untuk memenangkan pasangan yang diberkahi insya Allah. Jadi kalau saya melihat dengan keputusan MK yang tentu saja yang paling terpukul adalah PDIP setelah satu anak Jokowi membuat gembos, anak yang ini satunya adalah membuat roda dari PDIP dicopot, sehingga PDIP akan jalan dengan berbagai kepincangan. Nah, apakah yang akan menang diuntungkan Prabowo dengan itu? No. Masyarakat sudah tahu bagaimana liciknya. Masyarakat bangsa Indonesia sudah melihat bagaimana kejadian yang ada. Walaupun kita tidak kasat mata melihat, tetapi tentu saja keinginan kan Prabowo tahu undang-undang, kenapa harus mendekat-dekat tentang tentang Gibran. Sehingga hal-hal ini yang perlu kehebohan semacam ini. Ya, kalau tidak diawali dengan keinginan menggait Gibran, ya tidak akan ada pengupayaan perubahan undang-undang yang justru undang-undangnya itu 35 tahunnya nggak dirubah. Tetapi ada sayapnya. Sayapnya itu yang bikin Kaisang bisa maju. Nah, ini biasa bahasa munafik itu ya dengan bahasa bersayap itu. Ya. Jadi Keto menolak dengan usia 40. Menolak kan Gibran, tapi ada nyatanya memberi peluang, bahasa-bahasa munafik ya, bahasa-bahasa bersayap. Nah, ini yang harus kita pahami. Rakyat semakin cerdas bahwa permainan ini adalah permainan untuk menguntungkan diri sendiri, dan itu semua diawali dari arogansi diri yang ingin menangnya. Dan itu adalah sebuah karakter yang memang sangat-sangat tidak layak untuk sebagai pemimpin. Oleh karena itu rakyat harus menolak
kepemimpinan orang-orang yang ambisinya dengan jalan-jalan yang menghalalkan segala cara seperti ini. Oleh karena itu, jangan dikira kalau nanti pun Prabowo nggayet Gibran itu akan otomatis meningkatkan suara. Saya sudah katakan bahwa Gerindra intelektual, sejak awal saya katakan Gerindra intelektual itu akan mendukung Anies. Itu saya sudah katakan karena nggak mungkin kalau Gerindra yang intelektual berpikir kemudian, loh kok kejadiannya begini. Dan kenyataannya sudah banyak yang mengundurkan diri dan pindah dukungan kepada Anies Baswedan. Jadi apa yang saya katakan 1,5 tahun lalu ketika awal setelah Lebaran 2022, Idul Fitri 2022, saya katakan bahwa ada 2 kemungkinan atau ada 2 hal yang akan dibawa oleh Anies. Yang pertama, Anies akan didukung meskipun bukan oleh partai pengusungnya. Dan sekarang sudah kenyataan. Dan Anies secara positif, energi Anies akan menambah keuntungan bagi partai-partai pengusungnya. Nah, nanti kita buktikan bagaimana partai-partai pengusung Anies akan bisa meroket. Nah, ini hal lain yang saya katakan di awal geger pemilu, geger pilpres. Jadi ada 2, sekali lagi saya katakan bahwa Anies didukung oleh partai atau masa non pengusungnya. Ini sudah jelas. Waktu itu saya katakan P3 rumah besar, PAN original, dan juga Golkar hijau serta Gerindra intelektual. Ya karena saya bergeraknya di bidang itu. Ranah saya itu di situ, saya tahu, ya kan. Saya tahu bagaimana hati teman-teman, ya kan. Dan sudah barang tentu kalau yang namanya Indonesia mengajar itu nggak ada lawan, seng ada lawan, ya. Seng ada lawan itu seluruh Indonesia itu kampung-kampung, dan mereka tahu bagaimana Anies membangun Indonesia. Jadi itu yang pertama adalah akan didukung oleh partai-partai non pengusung, dan semua sahabat Anies tentu saja akan turun tangan bersama. Yang kedua adalah keberadaan Anies justru akan meningkatkan atau mendongkrak dari elektabilitas partai pengusung. Nah, ini nanti kita buktikan saat pilek. Nah, tentu saja kalau pemilih Anies tentu saja akan memilih partai yang mendukung Anies, ya. Jadi akan memilih parlemen yang mendukung kinerja Anies nantinya. Nggak mungkin, ya, akan memilih yang lain. Nah, sehingga benar, ya, banyak caleg-caleg mengundurkan diri karena ingin mendukung Anies, ya itu benar. Jangan sampai suara dia akan mendongkrak partai-partai yang melawan Anies. Nah, ini cerdasnya pendukung Anies, termasuk yang ada di caleg, ya. Ini tentu saja kita berterima kasih pada mereka karena suara mereka tentu saja tidak akan ke sono. Nah, jadi walaupun seakan-akan itu yang terpecah adalah PDIP, dan yang terpecah PDIP itu harapannya akan ke Prabowo, tetapi karena rakyat sudah jelas melihat siapa, bahkan kalau mungkin saya pikir karena Puan juga sangat mengenal Anies,
keluarga dari Megawati juga sangat mengenal Anies. Boleh jadi pada menit-menit terakhir atau pada putaran kedua justru akan ngeblok ke Anies, ya. Apalagi kalau dulu kan saya katakan sangat indah kalau Trah Baswedan dan Trah Soekarno bersatu untuk seperti dulu. Tapi karena Trah Baswedan sudah punya pasangan, jadi nggak mungkin, jangan melakukan poligami tentunya. Jadi itu yang saya katakan, bahwa ada juga keputusan MK ini ada hikmah di balik musibah, ada hikmah di balik itu semua, yakni hikmahnya adalah itu semua mungkin adalah skenario Allah yang akan memenangkan Anies dengan memecah lawannya yang dulu ingin bersatu. Subhanallah, kalau itu yang terjadi, tentu saja kita perlu bertasbih pada Allah. Subhanallah, berhamdalah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Kita harus menang untuk bisa memenangkan kelompok-kelompok yang memang diridhai Allah. Indikasinya, hasil istikharahnya, fakdir huli, wayasir huli, summa barikli, nyata, ya. Definitif, mudah, dan semoga akan berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.